Oke, halo teman-teman. Kita berjumpa lagi bareng aku, Raffi Sekli. Sudah cukup lama ya aku nggak membuat konten di channel ini. Bener kan? Karena semuanya sudah beres dan aku ada waktu. Sekarang sudah waktunya channel ini lebih aktif dari biasanya. Di video kali ini aku akan membahas tentang duo terkuat yang ada di webtoon Lookism. Kenapa aku menyebutnya duo terkuat? Karena mereka ketika solo, mereka itu luar biasa. Tapi ketika mereka bergabung dan menyatukan kekuatan mereka bisa membantai segalanya. Duo terkuat yang aku maksudkan adalah Park Jong-gun dan Kim Jun-go. Pasti banyak dari kalian yang menonton video ini menyukai salah satu karakter dari yang aku sebutkan tadi. Baik Jong-gun ataupun Jun-go, mereka berdua mempunyai pesona dan karisma yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan fans mereka berdua itu tidak kalah banyak dari karakter-karakter yang dominan muncul seperti Park Young-sok, Vasco, Song Yo-han, Kim Kim-young, dan masih banyak lagi. Selain pesona dan karisma mereka yang luar biasa, mereka juga menjadi karakter antagonis yang patut kita perhatikan. Bener kan? Maka dari itu, kita di sini akan mendiskusikan tentang duo terkuat yaitu Jong-gun dan Jun-go. Namun sebelum kita mulai ke inti video, buat kamu yang baru mampir atau belum subscribe channel ini, sekarang langsung klik subscribe ya. Lalu tekan lonceng notifikasi dan kemudian pilih semua. Itu bertujuan supaya kamu mendapatkan notifikasi dan otomatis kamu gak akan ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Bener kan? Kalau sudah subscribe ya sudahlah. Sekarang kita menuju ke inti video yaitu membahas duo terkuat Jong-gun dan Jun-go. Setelah transisi berikut ini. Masa lalu Jong-gun dan Jun-go. Oke, untuk pertama kali sebaiknya kita membahas tentang masa lalu mereka berdua. Karena pada dasarnya seseorang yang sukses atau berhasil itu pasti ada masa lalu yang mereka lewati. Dan masa lalu itu beragam. Ada yang masa lalunya harus dari nol atau susah banget. Ada pula yang masa lalunya mulus seperti semulus pahanya Amy. Maksudnya mulus karena orang tuanya juga mempunyai koneksi ataupun kaya. Maksudnya itu loh. Namun terlepas dari itu, kita akan membahas tentang masa lalunya duo terkuat yang ada di webtoon Lookism, yaitu Jong-gun dan Jun-go. Namun ada baiknya kita membahas biodata mereka dulu ya teman-teman. Menurut Lookism fandom, Jong-gun lahir pada tahun 1995. Jong-gun pertama kali muncul atau debut pada episode 25 saat dia mengawal Choi So-jung yang datang ke SMA Jaewon. Dia adalah salah satu karakter antagonis yang memiliki fans cukup banyak karena karisma dan kekuatannya yang di atas rata-rata. Sekarang dia bekerja untuk Chairman Choi Dong-so, yang mana dia adalah ayahnya Choi So-jung, anak yang dia kawal. Yaps, Jong-gun sekarang bekerja sebagai bodyguard anak bosnya. Selain itu, dia ditugaskan untuk mengurus organisasi kelompok yang dinamakan Four-Man Crew. Selama 3 tahun, Four-Man Crew aktif dengan menghasilkan setiap tahunnya melebihi 4 miliar. Namun uang itu disetorkan pada bosnya untuk membangun bisnis perusahaan yang sekarang aktif dengan nama H&H Group. Tujuan Choi Dong-so menyuruh Jong-gun untuk membentuk Four-Man Crew adalah sebagai dana awal dari bisnis utama yaitu H&H Group. Oh iya, kita kan sedang membahas tentang masa lalunya Jong-gun. Ngapa jadi bahas yang lain sih? Masa lalu Jong-gun gimana sih? Mungkin sama seperti Baek Sung-joon yang ada di webtoon How to Fight. Jong-gun asli orang Korea karena dia masuk dalam marga Park Jong-gun, orang Korea yang hidup di Jepang, minoritas yang selalu dikucilkan. Jong-gun yang sekarang menguasai beberapa seni bela diri. Otomatis dulunya dia seorang murid dari beberapa guru yang ada di Jepang. Kok yakin banget sih kalau Jong-gun dulunya hidup di Jepang? Ada beberapa alasan kenapa aku bilang seperti itu. Salah satu alasannya pada episode 283, Jong-gun berdoa pada dewa dalam bahasa Jepang. Belum tentu kan orang yang bisa bahasa Jepang pernah hidup di Jepang, bener kan? Eits, jangan potong dulu dong, karena aku belum selesai berbicara. Setelah Jong-gun berdoa dalam bahasa Jepang, dia disambut oleh orang-orang yang memiliki tato yang tak asing bagi kita. Yang mana tato itu menjadi ciri khas dari organisasi geng yang ada di Jepang yang namanya Yakuza. Orang-orang yang ada di situ pun menyambut Jong-gun dalam bahasa Jepang dan memanggil Jong-gun dengan julukan Shiro Oni, yang mana Shiro artinya putih, Oni artinya iblis atau setan.
Jonggun memiliki julukan Shiro Oni yang artinya setan putih atau iblis putih. Sedangkan Baeksungjeon memiliki julukan Warai Oni yang artinya setan yang tersenyum atau tertawa. Bisa dikatakan mereka seangkatan atau mungkin Jonggun seniornya dalam geng Yakuza yang ada di Jepang. Namun Jonggun lebih dulu pergi ke Korea. Baeksungjeon merasa tidak ada halangan yang bisa menghalangi dia untuk menghancurkan Yakuza. Singkat cerita, Jonggun ke Korea dan mungkin kebiasaan bertarungnya kumat sehingga dia dipenjara. Di dalam penjara, dia menjadi rajanya dan menyuruh semua napi untuk melawannya sekaligus. Jadi solo versus sekuat. Namun Jonggun menganggap pertarungan itu sebagai latihan, bukan pertarungan sesungguhnya. Walaupun begitu, para napi masih belum bisa menghabisi Jonggun. Mendengar rumor kehebatan Park Jong-gun, Choi Dong-so mengatur siasat untuk masuk dan bekerja di dalam penjara supaya bisa bertemu dengan Jong-gun. Akhirnya Dong-so bertemu dengan Jong-gun dan dia menawarkan kesepakatan yang membuat Jong-gun yang sangat kuat itu mau menjadi bawahan Choi Dong-so. So tau lu, ngarang banget. Kalau ngarang sih enggak teman-teman. Tapi ini cuma kemungkinan, soalnya pada episode 285, Choi Dong-so bekerja di penjara anak dan dia bertemu Jong-gun. Mereka membuat kesepakatan yang mana saling menguntungkan satu sama lain. 1 tahun setelah itu atau setelah Jong-gun bebas, mereka mulai menjalin kerjasama. Karena masih kekurangan orang, Dong-so menyuruh Jong-gun untuk menemui orang kuat lainnya yang bernama Kim Jun-go. Dan saat itulah mereka mulai menjalin kerjasama. Ya kira-kira seperti itulah masa lalu Park Jong-gun. Sekarang kita membahas masa lalu Kim Jun-go, oke? Menurut Lookism Fandom, Kim Jun-go lahir pada tahun 1994, setahun lebih tua dari Park Jong-gun. Dia adalah salah satu karakter antagonis yang tidak kalah banyak fansnya dari Park Jong-gun karena tingkah laku, kekonyolannya, dan kekuatannya yang tidak terduga. Yaps, dia adalah salah satu karakter antagonis terbaik yang patut dipertimbangkan dalam hal kekuatan. Untuk masa lalu Kim Jun-go belum ada gambaran besar, namun dia itu karakter yang sangat menyukai uang. Dia gak segan-segan melakukan kejahatan jika di dalam tindakannya itu ada nominal uang. Masa lalu Kim Jun-go penuh dengan yang namanya kekerasan. 4 tahun yang lalu saat Vasco masih kelas 1 SMP, Maimi membayar Kim Jun-go untuk menghabisi preman sekolah yang selalu mengganggu Maimi dan anak-anak lemah. Maimi mengenal Kim Jun-go karena Kim Jun-go itu sepupunya dan dia sangat mengenal Kim Jun-go. Kita menyelam lebih dalam lagi ya teman-teman. Kim Jun-go bisa dikatakan preman sekolah pada masanya dan dia suka memalak murid karena dia memang suka dengan yang namanya uang. Karena banyak laporan dan banyak yang tidak suka dengan yang namanya Kim Jun-go, salah satu preman yang ada di situ mencoba membunuh Kim Jun-go. Namun preman sekolah itu malah dihabisi oleh Kim Jun-go dengan Kim Jun-go mematahkan semua jari dari preman sekolah itu. Oleh sebab itu, Kim Jun-go masuk penjara anak, yang mana kebetulan Park Jong-gun sudah bebas dari penjara anak itu. Karena Jong-gun itu sangat kuat dan sering bertarung dengan seluruh napi yang ada di situ, kumpulan napi yang belum bebas pun menceritakan kisah kehebatan Park Jong-gun, menceritakan kehebatan itu pada Kim Jun-go. Sepertinya Kim Jun-go tidak melakukan apa yang Jong-gun lakukan, karena mungkin dia ingin segera bebas dari penjara. Setelah bebas dari penjara dan sukses menghajar preman sekolah yang mengganggu Maimi, dia bertemu dengan Park Jong-gun. Park Jong-gun menemuinya karena Choi Dong-so menemukan potensi kehebatan Kim Jun-go dan dia menyuruh Jong-gun untuk menjadikan Jun-go sebagai partner kerja Jong-gun. Namun untuk memastikan, Choi Dong-so meminta Jong-gun untuk menguji kekuatan Kim Jun-go dan itulah pertarungan pertama di antara mereka berdua. Sepertinya sudah cukup deh untuk menceritakan kisah masa lalu mereka berdua. Lanjut aja ya membahas tugas dan pekerjaan mereka, oke? Setelah transisi berikut ini. Tugas dan pekerjaan Jong-gun Jun-go. Setelah membahas tentang masa lalu mereka berdua, tidak baik kalau kita tidak membahas tentang tugas dan pekerjaan mereka, Jong-gun dan Jun-go. Bener kan? Seperti biasa, kita membahas Park Jong-gun dulu ya teman-teman.
Sebenarnya tugas dan pekerjaan Park Jong-gun apa sih? Ada beberapa tugas dan pekerjaan yang dia lakukan. Semua itu atas perintah dari Chairman Choi Dong-so. Setelah bertemu dan sepakat untuk bekerja sama, Choi Dong-so menyuruh Jong-un untuk membentuk sebuah organisasi geng dengan 4 daerah yang mana itu akan dinamakan sebagai four-man crew. Namun karena sudah ada kru yang mereka bentuk, yaitu Il Ha-hui yang akan menguasai daerah Gangnam, Choi Dong-so menyuruh Jong-un untuk mencari kru di 3 daerah, yaitu Gangdong, Gangseo, dan Gangbok. Tentu saja Jong-un tidak sendirian. Choi Dong-so juga menyuruh Kim Jun-go untuk menemaninya. Karena pada dasarnya Choi Dong-so merekrut Kim Jun-go untuk menjadi partner Jong-un. Dia melakukan seperti itu bukan berarti dia ragu dengan kemampuan Jong-un ya, namun dia mencari aman jika ada pihak lawan menemukan orang yang setara dengan Jong-un. Dan sementara yang setara dengan Jong-un adalah Kim Jun-go. Singkat cerita, Jong-un dan Jun-go berhasil menyatukan 3 kru dari masing-masing 3 daerah, yaitu Hostel di Gangdong, Big Deal di Gangseo, dan Gadok di Gangbok. Setelah four-man crew terbentuk dan mulai menerima setoran, Park Jong-gun dan Kim Jun-go tidak semena-mena tugas pekerjaannya cuma santai-santai dan menguasai four-man crew. Mereka juga ada pekerjaan lain seperti menagih uang keamanan di 300 tempat. Namun karena putri Choi Dong-so yang sudah mulai besar dan membutuhkan yang namanya bodyguard, Jong-gun ditugaskan untuk menjadi bodyguard anaknya Choi Dong-so yang bernama Choi So-jung. Jadi Jong-gun memiliki 2 tugas pekerjaan. Tugas yang pertama yaitu mengawasi dan menagih uang setoran four-man crew. Tugas yang kedua itu menjadi bodyguard Choi So-jung. Sekarang kita fokus ke Kim Jun-go, oke? Setelah menjadi partner Jong-gun untuk membentuk four-man crew, Kim Jun-go kembali menjadi partner Park Jong-gun dengan menagih uang keamanan di 300 tempat. Karena menagih di 300 tempat itu hanya sebulan sekali, Choi Dong-so juga menugaskan Kim Jun-go untuk menjadi bodyguard-nya. Jong-un menjadi bodyguard Choi So-jung, sementara Kim Jun-go menjadi bodyguard-nya Choi Dong-so. Selama setahun mereka menjalankan 2 pekerjaan itu. Dan kalau digabungkan, mereka mendapatkan uang bersih sekitar 5 miliar won. Ya, seperti itulah tugas dan pekerjaan dari duo terkuat, Park Jong-gun dan Kim Jun-go. Next, kita membahas tentang kekuatan mereka, oke? Setelah transisi berikut ini. Kekuatan Jong-gun dan Jun-go. Sebenarnya buat apa sih ngebahas kekuatan Jong-gun dan Jun-go? Kan kita tahu sendiri kekuatan mereka, bener kan? Iya sih, ada benernya. Tapi mungkin dari teman-teman yang menonton video ini ada yang belum tahu. Mungkin. Jadi apa salahnya sih kalau kita kasih tahu di video ini? Gak ada yang salah kan? Bener kan? Pasti dari kalian ada yang nungguin bagian ini. Kekuatan Jong-gun dan Jun-go. Pasti tidak sedikit dari kalian yang bertanya-tanya siapa yang lebih kuat ya, Jong-gun atau Jun-go? Kalian nggak salah menonton video ini karena aku di sini akan membahas kekuatan mereka. Karena dari tadi yang dibahas pertama itu Jong-gun terus. Aku nggak mau pilih kasih dan kita gantian membahas Jun-go terlebih dahulu, oke? Kim Jun-go atau yang kita kenal dengan Momo kuning ini. Enggak ding, ngarang aku. Tapi emang mirip Momo sih. Coba deh lihat mukanya. Mirip Momo kan? Momo rambut kuning. Dia memiliki gameplay bertarung yang cukup unik. Bisa dikatakan dia tak pandai bertarung, tapi dia itu sangat kuat. Lah, maksudnya gimana sih? Tak pandai bertarung tapi sangat kuat. Maksudku, Kim Jun-go tak pandai bertarung ketika dia hanya menggunakan tangan kosong. Namun dia itu sangat kuat ketika dia menggunakan sesuatu yang ada di tangannya untuk bertarung bersamanya. Jika tangan kosong, dia levelnya di bawah Lee Jin-sung yang tidak dalam mode pikiran kosong ataupun mode frustasi. Namun jika dia menggunakan barang atau benda yang ada di tangannya untuk bertarung bersamanya, dia bisa mengalahkan karakter yang levelnya di atas ketua kru seperti Han Shin-woo. Yaps, Han Shin-woo jika masih menjadi ketua Big Deal, dia paling kuat di antara ketua kru yang ada di four-man crew. Mau dibandingin siapa? Song Johan, Wang Ho-chun, Kim Kim-young, ataupun Se Seong-un. 3 tahun yang lalu saja, dia membuat Kim Jun-go hampir mati gara-gara teknik bertarung yang beragam. Apalagi sekarang, bener kan? Namun di sini kita nggak akan membahas Han Shin-woo. Di lain video aja ya, oke?
karena di sini kita akan membahas Kim Jun-go. Yaps, Kim Jun-go sangat berbahaya jika dia memegang sesuatu untuk dijadikan senjata bertarung. Sekuat Han Shin-woo, Song Yo-han, ataupun Ty Lee saja kalah sama sumpit dan balok kayu yang dipegang oleh Kim Jun-go. Bener kan? Lantas, apakah Kim Jun-go bisa mengalahkan Park Jong-gun? Aku nggak bisa bilang bahwa pendapatku itu 100% benar ataupun gimana gitu. Aku punya pendapat bahwa Kim Jun-go bisa mengalahkan Park Jong-gun asalkan... Aduh, ntar dulu ya. Sekarang giliran kita membahas tentang kekuatan Park Jong-gun. Jong-gun adalah spesies mata hitam yang kekuatannya sudah diakui oleh banyak orang-orang kuat. Dia dijuluki Shiro Oni dan menguasai beberapa seni bela diri seperti Aikido, Kyokushin Karate, boxing, capoeira, dan Jong-gun juga menguasai teknik senjata tonfa. Mungkin ada seni bela diri yang Jong-gun kuasai namun belum diperlihatkan. Jong-gun juga tahu seni bela diri taekwondo dan mengidolakan Prewang Praktak, yang mana dia adalah master Muay Thai. Apakah Jong-gun juga menguasai dua seni bela diri yang aku sebutkan tadi? Entahlah. Baik tangan kosong ataupun menggunakan senjata, Jong-gun tetaplah kuat, sangat berbeda dengan Kim Jun-go yang harus mengandalkan benda. Jong-gun bisa dikatakan paket komplit untuk dijadikan bodyguard. Makanya jangan heran Choi Dong-sung memilih Jong-gun untuk menjadi bodyguard anaknya, untuk menjaga anaknya, supaya Choi Dong-sung lebih tenang jika anaknya dijaga oleh Jong-gun. Lah, tadi katanya Kim Jun-go bisa mengalahkan Jong-gun. Gimana sih? Ya, karena aku belum selesai membahas soal itu. Kim Jun-go bisa mengalahkan Jong-gun dan Jong-gun pun bisa mengalahkan Kim Jun-go. Oke, kita membahas Kim Jun-go bisa mengalahkan Jong-gun dulu ya teman-teman. Ada 3 tahapan kekuatan dari Kim Jun-go. Tahapan yang pertama yaitu dia mengandalkan tubuhnya saat dia bertarung dengan tangan kosong, dan itu enggak banget teman-teman. Tahap yang kedua itu saat dia menggunakan benda yang dia pegang untuk dijadikan senjata. Dan tahap kedua belum cukup untuk mengalahkan Jong-gun. Nah, ini nih tahap yang ketiga dan mungkin bisa mengalahkan Park Jong-gun. Emang tahap ketiga apa sih? Tahap ketiga atau kekuatan powerful dari Kim Jun-go adalah saat dia tidak bercanda dalam bertarung sambil menggunakan pedang. Lee Do-kyu pernah bilang bahwa Kim Jun-go itu orangnya humoris dan suka bercanda. Walaupun dalam keadaan bertarung, dia tetap akan menyempatkan untuk bercanda. Namun Kim Jun-go akan serius atau tidak bercanda saat dia memegang pedang atau sesuatu yang dia anggap sebagai pedang. Kemungkinannya juga 50/50 sih, karena Jong-gun itu paket komplit. Tapi setidaknya Kim Jun-go mempunyai kemungkinan untuk bisa mengalahkan Jong-gun, walaupun itu hanya 50%. Begitupun sebaliknya, namun aku lebih condong memihak ke Jong-gun dan memberi Jong-gun presentase lebih tinggi dari Kim Jun-go, ya sekitar 70% lah. Itu karena Jong-gun sudah tahu bahwa Kim Jun-go sangat kuat dalam menggunakan senjata pedang, dan dia akan super berhati-hati jika suatu saat nanti dia bertarung melawan Kim Jun-go yang menggunakan pedang. Untuk sementara, orang yang mendapatkan pengakuan Jong-gun sebagai orang yang bisa menyulitkan dia hanya 2 orang. Orang yang pertama yaitu paman tukang kayu Lee Do-kyu, dan orang kedua adalah Park Hyung-sok mata hitam. Tapi mungkin Kim Jun-go akan menjadi orang ketiga jika Kim Jun-go menggunakan pedang. Kenapa 70% sih? Jawabannya simpel teman-teman. Kita lihat saja saat pertarungan Park Hyung-sok versus Jong-gun dan Park Hyung-sok versus Kim Jun-go. Jong-gun babak belur dan tangan kanannya patah. Namun dia bisa membuat Park Hyung-sok babak belur dan mengeluarkan jaketnya untuk lebih serius bertarung. Dia juga membuat badan Park Hyung-sok remuk, sulit untuk digerakkan karena menerima serangan dari Park Jong-gun. Sedangkan Kim Jun-go tangan kirinya harus patah akibat bertarung melawan Park Hyung-sok mata hitam. Ending dari pertarungan mereka masih abu-abu karena mereka sama-sama terkapar. Namun sayang sekali Park Hyung-sok sedang menggunakan tubuh aslinya. Seandainya dia sedang tidak menggunakan tubuh aslinya, otomatis dia akan bangun di tubuh keduanya, dan bisa kita simpulkan bahwa Park Hyung-sok lah yang menang dalam pertarungan itu. Soal ketahanan tubuh, aku juga lebih memihak ke Park Jong-gun sih. Soalnya saat Jong-gun ditutuki oleh Park Hyung-sok, dia masih bisa memukul Park Hyung-sok dan masih bisa berdiri.
Sedangkan Kim Junko membutuhkan bantuan Lee Tae-sung untuk membantunya berdiri. Maka dari itu, aku bercondong ke Park Jong-gun dengan memiliki kemungkinan 70%. 70% kemungkinan bisa mengalahkan Kim Junko. Sedangkan Kim Junko memiliki kemungkinan 50% bisa mengalahkan Park Jong-gun. Semua rangkuman ini atas analisis yang aku lihat dari setiap pertarungan yang mereka jalani. Dan aku tidak memaksa kalian untuk sependapat dengan pendapatku. Jika kamu kurang setuju atau memiliki pendapat lain, coba tulis di kolom komentar ya. Kita diskusikan bersama di kolom komentar, oke? Yaps, itulah pembahasan duo terkuat Jonggun dan Junko. Jika kamu ingin aku membahas tentang karakter lain atau membahas webtoon lain asalkan bukan spoiler, aku bakal usahain membuat itu untuk kalian, oke? Sepertinya cukup ya untuk pertemuan kita di video ini. Jika ada salah kata ataupun apapun itu yang membuat kamu tidak nyaman, aku minta maaf. Jika kamu suka dengan konten seperti ini, jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel ini. Follow Instagram aku @dnraffi untuk update video selanjutnya. Aku izin pamit, aku Raffi Sekli. Kita berjumpa lagi di next video, oke? I'm not going